Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله. Segenap puji setinggi sanjung hanyalah milik Al-Maula Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada satu orang manusia pun yang tahu kapan Allah akan mengakhirkan kehidupan kita. Kita hanya bisa berharap kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan umur yang barokah, dan dengan umur yang barokah itu kita minta kepada Allah agar nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan pula yang hadir malam hari ini semuanya mendoakan masuk dalam surga. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Amin. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan. Rezeki yang kurang lancar diluaskan. Punya keluarga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak keturunan Allah jadikan saleh, salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak, mudah-mudahan asbab cinta sama Rasulullah Allah berikan anak belahan jiwa. Yang belum dapat jodoh, dapat jodoh. Bu, yang jawab yang belum. Ya. Lanjut kali itu orang yang jawab. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita malam hari ini, kita berharap kepada Allah begini pula rapatnya dulu kita nanti menatap wajah Rasul dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para alimil ulama, para ustaz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, hadir tengah-tengah kita guru kami, abang kami, sahabat kami, Ustaz Siswanto SPDI yang tadi sudah melantunkan ayat suci Al-Quran di tengah-tengah kita bersama. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, lancar rezekinya, banyak jobnya, sakinah keluarganya, soleh-soleha putra-putrinya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh lagi.
aminnya nggak usah, udah cukup. Sama saya juga ada sahabat saya Ustaz Resi Hamdani Nasution, ada Dinda Fajar, ada kawan-kawan sekalian yang hadir yang tak bisa saya sebutkan itu bersatu. Badan Kenajaran Masjid Al-Huda beserta segenap jajaran kepengurusan yang kami hormati. Ada Pak Kadus yang juga tadi menyampaikan sambutan di tengah-tengah kita. Orang-orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus salam cintaku, salam rinduku buat anak-anak muda remaja masjid yang tadi nampak sekarang nggak nampak. Yang merasa remaja masjid Al-Huda tolong naik ke pentas. Yang merasa remaja masjid Al-Huda putra putri naik ke pentas. Sebelum mulai, belum naik kalian nggak mau ceramah. Duduk. Yang laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Jangan ada berkaluan bercampur-campur. Cepat dulu Pak. Sini naik. Undang orang, bentak mana-mana. Muat, nggak muat atur turun di atas. Perempuan sini. Dulu dari mulai muka, harap sana. Kita mau kayak turun ya berhenti. Ngapain dia takut di hadapan orang ramai? Susun baris baik. Bapak. Maju ke lagi ke depan. Maju ke depan lagi. Dan untuk tangan lagi. Berapa kali kan dengan aku Bang, ini teh kasih sama suara. Ya kasih. Berapa lagi dan kasih jarak. Nah, handphone udah aktifkan. Simpan handphone dulu. Bawa handphone. Yang masih main handphone aku ceramah, aku doakan handphone gak rusak. Letakkan handphone, simpan kantong handphone. Gak punya handphone, aku doakan mau hilang handphone kok. Udah, dengar baik. Gak apa-apa, dengarkan aku ceramah sampai habis. Dan undang orang mendengarkan ceramah, bentang lama ngapain kan dulu sana laki-laki perempuan bersama-sama. Itu lagi aku mana? Yang cewek-cewek, keluar. Nggak perlu lihat undangan atau enggak, jangan bercampur laki-laki dan perempuan situ. Perempuan keluar. Tadi tempat sana perempuan banyak. Coba sekarang, coba. Dan sekarang gini. Nggak akan datang Rasulullah dan salam maulid kalau ada berkhalwat. Laki-laki perempuan yang bercampur situ. Udah dikasih laki-laki sini, perempuan di masjid. Dalam masjid ada laki-laki, bapak perempuan keluar. Dalam hati remaja masjid tahu Pak, salah ya aku dari pengganti. Coba deh. Walaupun sakit hati mau pulang nggak usah lah. Nah, aku lebih suka nengok kayak gitu, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, betul loh. Karena kalau udah laki-laki perempuan cakapnya tak mana-mana kita itu. Aku ceramah di dalam. Panas ya? Itu yang aku rasakan di atas ini, bebas. Aku suruh merasakan penderitaanku. Nah, itu kan enak berbaur sama emak-emak. Ya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh nanti. Nah, cepat teman dunia dapat jodoh orang kaya, banyak mobilnya, banyak sawitnya, hartanya banyak, ayah omaknya nggak mati, kalau menantu kurang ajar. Doakannya dapat laki yang orang tuanya mau mati. Ini kalau menantu kurang ajar. Udah, jangan marah-marah. Gini enak. Rapatkan lagi situ bisa deh. Situ lagi.
Kusuruh yang di atas supaya yang ribut. Ribut juga ya di sini. Ada, mudah. Di pasnya ini nggak bisa. Ini nggak bisa kemari ya? Ini nggak bisa kemari. Udah nggak bisa. Alah, gini nggak enak. Aku jawab lainnya. Masa pakai di semua. Bukan untuk kau. Maaf ya bang, repotkan. Luar biasa kreativitas orang. Misalkan jangan jatuh aja lah, mengambil. Udah. Mulai bu. Lanjut. Ini anak-anak remaja al-huda bu. Anda ibu muka-muka orang juga. Orang inilah yang membuat acara malam ini, yang membuat perlombaan capek-capek sudah beberapa minggu, menghadirkan anak-anak muda, menghadirkan orang tua, sibuk nyari duit, nyari proposal, sebarkan undangan sana sini. Ini anak-anak. Bagaimana ini desa 10 tahun ke depan? Jawabannya anak-anak. Baik akhlak mereka, insya Allah desa ini bagus. Bagus tata krama mereka, mantap sopan santunnya, etikanya berbicara bagus sama orang tua, tak pernah durhaka sama orang tua. Insya Allah ini kecamatan, ini desa, ini kampung akan menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Namun kalau sebaliknya akhlak mereka hancur, suka dia bermain TikTok, pacaran sering, orang tua dihargai, ini kampung akan hancur 10 tahun depan. Nampak yang punya TikTok ngawak ada TikTok serius nah yang bohong begitu buka handphone error. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan titip salam dari ibu saya, abang saya, sahabat saya yang sedianya beliau yang duduk di sini. Makanya mohon izin, mohon maaf bapak-bapak. Nanti ada yang cakap, alah kau penggantinya kau berserap, gak usah lancip nunjuk. Mohon izin, mohon maaf bapak ibu. Aku hanya menyampaikan pesan. Yang kubuat kayak gini pesan Rasulullah. Aku menyampaikan pesan beliau Ustaz Arif Habibie Batubara yang kita kenal di Sumatera Utara dengan Uas KW Medan. Wajah beliau mirip dengan Ustaz Abdul Somad. Kalau mukaku mirip macam Wak Maman. Beliau tak bisa hadir, cuman beliau titip salam. Sampai ya bu, sampai ya. Seharusnya segiannya beliau duduk di sini. Beliau pun berharap pengen jumpa seperti disampaikan Pak BKM dari mulai Isra Mi'raj tak bisa. Acara Maulid juga nggak bisa. Jam 5:30 tadi sore beliau mendarat di Bandara Kuala Namu, pulang 10 hari di Kalimantan, Balikpapan, Samarinda. Beliau maulid di sana. Beliau orang hebat, sudah viral di luar pulau Sumatera. Di luar Sumatera beliau sudah terkenal. Cuma kadang kita nggak menghargai. Beliau titip salam, seharusnya beliau sampai kemari, cuman dapat telepon dari keluarga di Ledong, Labuan Batu Utara, anak beliau sedang sakit. Jadi nggak bisa duduk sama ibu-ibu sama bapak. Aku nyampaikan salam. Jadi bapak ibu kalau aku nggak seperti beliau, mohon izin, mohon maaf. Jangan pernah banding-bandingkan saya dengan beliau. Allah Maha Kaya, menciptakan manusia tak pernah sama. Bapak ibu yang mulia, malam ini ada 2 poin yang ingin ku sampaikan. Ada 2 poin yang ingin ku sampaikan. Pertama, kita bicara tentang seorang tokoh, seorang manusia, seorang yang paling hebat di dunia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, akan kita petik sedikit hikmah untuk malam ini. Karena kita tengok sudah jam 12, kurang 1 jam setengah. Jadi nggak bisa lama-lama, suara udah habis. Jadi kok lama-lama agak gawat.
Pak Gadus. Karena selama ini pun Pak Gadus ngajak naik angkot di Medan. Jauh dekat, ongkosnya sama. Ibu nggak usah sejojo sama aku. Sejojo orang sama. Hah? Suhu? Yang aku bilang apa? Yang betul? Berarti aku salah. Yang bercakap siapa? Mulut siapa? Udah, kalian dengar aja bro. Suka-suka aku udah akan bercakap. Jangan mentang-mentang ibu bilang Allah. Memang Ustaz dari Medan ceritanya amplop aja. Demi Allah Pak, demi Allah tak pernah aku mikirkan amplop. Yang mikirkan itu panitia. Ngapain pikir-pikir ke urusan orang? Ya kalau ada kasih alhamdulillah, kalau ada yang parah kali. Paling lama kita pulang ke pas-pasan aja ya, jangan muak dari sini ya. Kita sambil satu lah satu. Tahan kan bu? Apa tahan pak? Tahan. Apa yang nggak tahan? Apa pula yang tahan dua di sini? Cuman kalau ada kopi tak masalah. Enggak, aku nggak pandai kode-kode kan, nggak usah laga-laga, muncul itu, iya. Kode-kode nggak pernah aku kode-kode. Ustaz itu nggak boleh minta-minta. Ustaz nggak boleh maksa, cuman mengingatkan. Gimana tahu kan lupa? Dibuatkan teh manis. Aku apa ibu? Tahun semalam bulan November ini setahun aku udah bangkit dari sakit. Tahun semalam 16 hari karena kecapean, aku sakit dirawat di rumah sakit Pinang Baris. Karena kayak gini lah, lama-lama habis suara capek badan, terletak opname rumah sakit. Semenjak dari situ aku tak pernah minum teh manis. Makanya teh manis itu harus sesuatu. Dan alhamdulillah hari ini sampai saat ini aku sehat walafiat. Jangan seuzon pada dia. Jangan teman-teman aku tengok kurus, benar penyakitan. Enggak, aku sehat walafiat. Jadi kalau minum susu boleh. Nah, cuma ngasih tahu. Enggak pakai kode-kode. Biar kalian tahu aja. Ini dia, badan saya anak remaja ini bertangkap pun aku nggak ada juga gerak kan, itulah. Kode-kode gerak pun nggak ada yang tengok. Gak usah tambahin kopi susu. Bisa aja kau bilang lusu. Nah, kita mulai. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat dari ayat Quran yang dibacakan oleh Qori nasional kita. Ustaz Iswanto menyampaikan dan melantunkan Al-Quran di hadapan kita bersama. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Betul Ustaz? Aku bukan Hafiz, jadi nama gua juga Hafiz, Bukhari Al-Hafiz. Nama gua gitu. Kalau ayat Quran itu sesuatu utama. Quran surah Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa Allah bilang? Sudah kutunjukkan kata Allah, sudah kupaparkan, sudah kupampangkan, bahkan sudah kuviralkan di hadapan kalian wahai manusia. Ada sosok manusia insan kamil yang tidak ada duanya. Ada sosok manusia yang paling sempurna di antara lainnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu nabi yang paling populer. Nabi Muhammad itu nabi yang paling populer. Bu, Nabi Muhammad itu nabi yang paling populer. Nabi Muhammad nabi yang paling populer, gak ada duanya. Allah tunjukkan sama kita, ini sosok nabi yang paling sempurna. Ini sosok nabi, kalau kau cari kesalahannya tak akan pernah kau dapatkan. Kalau kau cari beli keburukannya tak akan pernah dapat. Siapapun yang ingin mencari kesalahan dan keburukan Nabi Muhammad tidak akan pernah dapat. Karena Allah sudah mengkonsep dengan sekonsep paling hebat. Tidak ada yang salah pada diri Nabi, tidak ada yang kurang pada diri Nabi. Sempurna, lengkap, komprehensif, universal. Ini Nabi Muhammad.
Maka sakit hati kita kalau ada orang yang mencari kesalahan Nabi, ternyata mereka mendapatkan itu kebohongan palsu. Bu, tahu Prancis? Tahu Prancis? Tombol pasar 7 belok kiri. Itu Prancis. Saya nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Aku tahu ini bukan aku sombong, mau kemana-mana aku udah undang ceramah ke luar negeri, bukan sombong Pak. Aku udah pernah ke Turki, dalam tuntungan belok kiri. Habis ke Turki aku ke Amsterdam, terminal masuk dalam. Habis itu singgah ke Brunei, Bromodene. Kemarin ke Jerman, Jalan Jenderal Sudirman. Alhamdulillah terakhir ke Belanda Bu, belakang rumah janda. Bapak juga cerita janda senyum-senyum, ya ada yang diingat nih. Tahu Prancis? Tuh Presiden Prancis bernama Emmanuel Macron laknatullah. Tuh Presiden Prancis sudah menghina Rasulullah. Di gedung-gedung Prancis diletakkan gambar karikatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambar-gambar Nabi Muhammad mereka letakkan di gedung-gedung Prancis. Itu presiden mengatakan itu adalah kebebasan berekspresi. Itu bukan penghinaan, itu kebebasan berekspresi katanya. Jadi presiden Prancis ini presiden Prancis sudah terang-terangan menghina Nabi. Maka kalau kita ingin betul-betul membuktikan cinta sama Rasulullah, yuk buktikan apa pembelaan kita terhadap Rasulullah SAW dihina. Apa yang harus kita lakukan dengan penghinaan Rasulullah di Prancis? Mungkin kita tak bisa sampai ke Prancis, Bapak Ibu. Mungkin kita tak bisa sampai ke Prancis, kita sampai ke kedutaan Prancis tak bisa. Namun paling tidak ada kerjanya, bukti wujud cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memboikot produk-produk Prancis yang ada di Indonesia. Apa produk Prancis? Kalau dalam bentuk minuman ada 3. Ini jangan diminum sampai kapanpun. Jangan diminum sampai kapanpun. Jangan dibeli sampai kapanpun. Bahkan bapak ibu punya warung, jangan jual itu minuman. Kalau kita jual, kalau kita beli, kalau kita minum, sama halnya kita mengiyakan penghinaan yang dilakukan Presiden Prancis kepada Rasulullah. Apa 3 minuman itu? Pertama, merek Aqua. Merek Aqua. Bu. Yang kedua, yang ketiga, Maison. Ini 3 produk Prancis minuman, nggak usah dibeli. Kalau bapak punya warung, ibu punya warung, punya minuman itu, bakar warungnya. Bakar minumannya. Warung itu habis ya. Aku kayak gini lah, kamu kalau sudah cakap-cakap keringat aja bawa air. Makanya aku bawa sorban Bu. Sorban ini ada 3 hikmahnya. Ada 3 kegunaan sorban. Pertama, menambah wibawa Ustaz biar agak ganteng. Iya, kalau kayak gini aja nggak pakai sorban macam kutilan darah pantai. Tahu kutilan darah pantai? Kurus tinggi dan rata pada tepos. Senang banget kau kerjamu. Tambah ini biar agak wibawa dikit. Ini manfaat pertama ya. Manfaat kedua, ngilap-ngilap keringat kalau panitia nggak nyiapkan tisu. Kan kamu jangan dulu pakai tangan dulu, mana ya kau? Ini kan manfaat kedua. Manfaat ketiga, apa manfaat sorban yang ketiga? Bungkus-bungkus kue kalau lebih. Cuman alhamdulillah aku nggak pernah buat gitu Pak. Kemana-mana kayak pernah pergi ceramah keliling-keliling, aku nggak pernah bungkus kue pakai sorban.
karena panitia pengertian. Asalkan sampai aku tanya orang tuh, Ustaz mobil Ustaz mana? Kalau malamnya aku bawa kereta Ustaz mana? Ini Jupiter warna merah. Aku bilang sampai di parkiran udah ada bungkusan. Biasanya, enggak itu biasanya. Aku kan cuma ya, aku kan cuma cerita kebiasaan Pak. Ya, antara malam ini agak beda. Enggak tahu juga awak kan. Inilah manfaat sorban. Nah, udah. Tapi ini gue lalu kopinya. Aku lagi ngantuk bawaan itu. Ngantuk anak lagi saya dipasnya enak. Ada tisu ini. Ada. Suara apa? Suaranya. Turunkan ekornya sedikit Pak. Mana suara? Bang tukang son turunkan ekornya dikit. Biar jangan sore kali. Econya kurang kan? Eco. Dan tulisannya eco. Bapak Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita cerita tentang sosok yang paling luar biasa. Nabi Muhammad itu juga sama seperti kita, manusia. Tidak ada bedanya sifat manusia Rasul sama sifat manusia kita. Cuman kata Nabi basarun lakal basar. Manusia tidak seperti manusia biasa. Rasul makan, kita juga makan, Bu, betul. Cuman bedanya dikit. Rasul makannya dikit. Kalau Ibu dikit-dikit. Rasul tidurnya dikit, Pak. Bapak dikit-dikit, apalagi siap makan. Rasul cakapnya dikit bermanfaat. Kalau Ibu udah banyak bersemak. Apalagi kalau mencakapkan urusan orang lain, rajin muncul mencakapi orang lain. Betul. Nah, dia mau pengalaman. Rasul di mana letak spesialnya Rasulullah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang Ibu. Kok pulangan ya orang? Tidak ada secara. Oh gitu, nggak ada secara apa lagi ya kan? Berarti di sini kayak gitu acara maulidnya ya? Belum apa-apa balik. Aku kemarin ceramah di Labuan Batu, Pak. Ada orang jemaah pulang sebelum ceramah. Besok paginya di masjid pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, aku nggak doain, enggak. Karena kebetulan banyak pun lagi gitu, setiap orang pulang meninggal. Karena pernah jumpa sama kuntilanak, ada jumpa sama hantu gitu. Mana lah. Udah gini aja, mohon maaf Bapak Ibu yang mau pulang lagi silakan. Karena kalau bisa aku ceramah hari mau pulangan, konsentrasi dulu ya. Bukan mudah ini loh Pak. Konsentrasi udah hilang kalau begini semua. Ibu kalau mau pulang, yuk pulang semua. Biar bilang topik wal hidayah. Assalamualaikum. Senang kali kok kan? Gak apa-apa Bang, kalau mau pulang aja. Ya, kalau mau pulang aja. Dan tinggal tetangga ini lah batik gak mudah. Udah, ada yang mau pulang? Sampai habis? Nah, gak lama-lama Bu. Jam 11 sudah siap. Karena rumah kami jauh, rumahku di Johor. Les ya. Johor, jalan Johor. Gak usah lama-lama lah ya Pak. Udah bentar aja nanti. Udah jangan merepet, kalau aku mau cakap. Nih, Rasul itu adalah Nabi yang paling spesial. Saking kalau spesialnya diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi makan, minum, cakap, tidur beda sama kita. Bahkan keringat Rasulullah, keringat Rasul ini pernah sahabat nengok Rasul tidur. Ketika Rasul tidur keringatan.
Ini sahabat ngambil botol-botol minyak wangi, keringat Rasul diusap-usapnya, diturun-turunkannya sampai ke botol. Udah sampai ke dalam botol, diaduknya, dicampurnya dengan botol minyak wangi. Sahabat Rasul nanya sama sahabat, ya wahai sahabatku, kenapa kau buat kayak gitu? Ya Rasulullah, aku ingin keringatku bercampur sama minyak wangiku agar minyak wangi itu lebih dahsyat wanginya. Ini keringat Rasul, Pak. Keringat Bapak. Hah? Coba nanti Bu, besok buktikan. Laki tidur, begitu laki tidur, kipas angin nggak hidup, AC nggak hidup, lampu mati. Peringatan, ambil botol. Ambil, udah cari botol, pakai minyak kondangan. Atau bawa sholat ya Bu, sholat jemaah sama ada Kak Mina, Kak Leha, ada Kak Iti. Ya. Takbir Allahu Akbar, kakak itu sampai takbir Allah ya Allah susah. Waduh, beda keringat Nabi sama keringat kita Pak. Air ludah Nabi jadi obat. Sejarah membuktikan ketika Rasulullah ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Ketika sudah sampai di Gua Sur, Abu Bakar bilang sama Nabi, ya Rasul, intazir, tunggu ya Rasul, ku cek TKP beres enggak, karena sekarang banyak orang musuh-musuh Ustaz, ku tes dulu, kata Abu Bakar. Tiba-tiba dipancung, tiba-tiba dipotong, tiba-tiba ditusuk, tiba-tiba ditikam. Ustaz, makanya ku suruh orang ke sini biar aman aku. Ya. Datang Abu Bakar masuk dalam Gua Sur, dibereskan tempat, udah aman, udah bersih. Datang, ya Rasul, oke, TKP sudah siap kapanan. Masuk Rasulullah dalam gua, duduk Rasul sebelahan sama Abu Bakar. Tak berapa lama Abu Bakar keringat dingin. Nabi nanya, ya Abu Bakar, iya Rasul, kok keringat terus? Iya ya Rasul, AC-nya nggak hidup. Kata Abu Bakar nih Pak. Terus begitu kali macam keringat jagung itu, pucat pula muka kau. Kenapa Abu Bakar? Ya di mana ya Rasul belum makan tadi sebelum ceramah tadi sengaja nggak makan, kupikir ada makan. Kau lihat Abu Bakar. Ini kata Abu Bakar, kau bisa bilang sekali kata Abu Bakar. Rasulullah curiga. Itu tanganmu kok kemataran Abu Bakar. Gak tengok. Ditengokkan Abu Bakar, ada rupanya kalajengking menggigit dari telunjuk Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, kenapa tak kau bilang dari tadi? Jawaban cinta dari seorang sahabat yang mencinta. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku biarlah ku tahankan rasa sakit ini ya Rasul. Kalau aku kasih tahu sama engkau ya Rasul, aku yakin kau pun sakit ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ya Abu Bakar, biar aku tersakiti. Asal tahu sahabat bukan tersakiti. Nih sahabat saling cinta sama Rasul. Kalau kita Pak sama-sama dua di jalan ya kan, kawan kena apa ketawa? Untung nggak aku ya kan. Ini beda. Begitu nampak kalau jadi menggigit jari Abu Bakar, Rasul bilang, tangan kau dilepaskan ini kapitan kalajengking, dilepaskan kalajengking, sini tangan kau bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul mulai sehat pantang darah. Ini udah Rasul Pak, udah Bapak. Besok pagi anak kecepit pintu kamar mandi, pak, bekas berdarah di dalam. Apa kata ayahnya? Laki ibu bilang, kenapa nak? Ini mah kecepit. Dan sini tak udah ini, tak udah. Bismillah. Insya Allah bekas. Ludah Rasul sama ludah kita beda. Ini bedanya Nabi sama kita Pak. Maka ada duanya Rasulullah, uswah, idola yang terbaik itu Rasulullah. Idola terbaik itu Rasulullah. Hari ini banyak orang-orang mengidolakan, anak-anak kita mengidolakan yang tidak seidolaan. Ya. Ditanya anak-anak muda, idolanya artis-artis favorit. Idola kau siapa? Ini siapa lagi kamu itu? Lagi. Jongkok.
Bahkan coba ibu periksa ini handphone anak-anak, jadi banyak foto artis Korea di foto ibu. Bahkan jarang anak-anak kita yang memajang foto orang tuanya di handphone. Jadi banyak foto artis. Ditengok artis Korea, kenapa kau suka artis Korea? Ganteng halus, wow. Kasih tahu sama kalian yang adik-adik perempuan, artis Korea nggak ada yang ganteng, cantik semua tengok. Lipstick tebal 2 inci, pakai kalung macam main anjing. Dan anak-anak nggak boleh bilang anjing. Pakai kalung macam anjing, pakai sudu, pakai make up, ini ditindik, pakai kerabu, pakai anting-anting, rambut. Ini dan bilang ganteng, sama pada kalah loh. Rasul kalau dibanding, mohon maaf, tidak ada bandingan sama Rasul. Tapi kalau ingin mencapai pendekatan paham agar idola yang terbaik itu Rasulullah, Rasul adalah laki-laki yang paling tampan di dunia sampai kiamat. Tak ada yang bisa menandinginya. Limited edition. Ini Rasulullah. Wajah Rasulullah itu Pak, wajah Rasul itu putih oval. Kemudian dahi Rasulullah itu bercahaya. Ya. Kemudian alis Rasulullah itu hitam tebal. Di tengah-tengah alis Rasul ada bulu-bulu halus dan kecil. Kalau orang nengok Rasul dari jauh, ini alis Rasul macam bersatu. Tapi kalau dari dekat nampak perbedaan. Kemudian batang hidung Rasul yang di atas ini menekan ke dalam, sedangkan yang dibuka mancung ke depan. Kalau kita mancung ke belakang. Ya. Mata Rasulullah warna hitamnya itu hitam kali, yang putihnya putih kali. Kalau ikan agak kuning-kuning masih, kadang agak merah-merah, macam ikan dari bulan nggak di. Ya. Rasulullah. Kemudian Rasul tak berkumis, jenggotan. Bibir Rasul tipis, gigi Rasulullah rapat dan juga kecil-kecil. Nggak pakai leher. Rasul nggak pakai leher, ada leher. Buka aja. Nah, dan bukan tahu apa leher. Apa pembel saya? Kamu sekali coba kau ambil tangan suka buka hari ini. Besok bisa besok. Hukum behel, kalau anak ibu, anak bapak pasang behel. Kalau dia pasang behel bukan karena obat, tapi karena pengen nampak baik, nampak cantik, nampak viral, nampak terkenal. Itu behel haram dipakai. Haram dipakai. Tak ada gunanya kau ibadah kalau haram kau lakukan. Nih, kembali bayar. Jadi, saya coba ambil apa? Enggak usah, linggis. Ah, oh, bayar di sini. Linggis tuh ini. Dan marah kau. Ini kan saya begini, ya. Rasul nggak pakai behel Pak. Bahu Rasulullah berbidang, di dada Rasulullah tumbuh bulu halus yang kecil menunjukkan wibawa dan luar biasa Rasulullah. Badannya six-pack, ini Rasulullah. Tingginya nggak tinggi-tinggi kali macam orang Arab, nggak pendek-pendek kali macam orang kampung kita. Nggak ngejek kan betul Rasulullah kayak gitu. Ideal tubuh Rasulullah, wajah ganteng, saking gantengnya banyak orang terpesona, banyak laki-laki yang tercinta karena ketampanan Rasulullah. Ulama menafsirkan kalau seandainya dikiaskan ketampanan Rasul itu, ketampanan itu seperti bulan purnama yang full bulan purnamanya, separuh bulan purnama itu dibagi, separuhnya ketampanan Rasulullah, separuh lagi dibagi dua, separuhnya dibagi dua ketampanan Nabi Yusuf, separuhnya ketampanan kita yang ada di dunia ini. Betapa dahsyat Rasulullah. Apa yang mau ditengok dari Korea? Nggak ada. Cuma kita tengok dari susu ada. Ada aku bercanda lah, cecek gitu. Api-api susu di mana sih? Mana yang bawa main guys? Ada mama ini, banyak. Oh ada mama banyak aja. Dah, ini Rasul.
Kalau dibandingkan wajah artis Korea nggak ada apa-apanya. Oh Ustaz, artis Korea itu biar Ustaz tahu kompak kali boy band orang itu. Kalau udah nari kompak, biar kalian tahu kalau mau nengok tarian kompak, nonton film Gucci Hotahe. Dari mulai anak baru lahir sampai atu-atu kompak kali. Harus dada, betul tidak? Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan dari artis Korea. Ustaz, aku suka nonton bola. Ketika Cristiano Ronaldo dengan sundulan tajamnya, ketika jinaknya bola di kaki Lionel Messi dengan Barcelona, mencetak gol tanpa sepengetahuan kipernya. Mereka luar biasa Ustaz. Dek, kalau kau hobi nonton bola, silahkan jalankan hobimu. Tapi tolong jangan jadikan sekali idola. Idola yang terbaik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan haram hukumnya mengidolakan orang yang tidak seakidah dengan. Kamu tak bisa memberi manfaat, nggak ada gunanya. Idola terbaik itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi manapun Rasul terbaik, Pak. Seorang suami, Rasul juga seorang suami. Rasul punya seorang Rasul itu seorang suami. Dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan Rasul punya 11 orang istri, 7 orang anak Rasulullah, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kalau diambil dari sisi suaminya, Pak, Rasul adalah suami yang paling bagus di antara yang lain. Rasul lembut sama istrinya, nggak marah-marah. Pernah Rasul pulang ceramah jam 3 malam, Pak, nggak dibuka pintu sama Siti Aisyah, nggak diberi pintu. Rasul mengucap salam jam 3 malam. Assalamualaikum ya Humairah. Assalamualaikum ya Humairah. Rasul manggil Siti Aisyah ya Humairah karena terbukti. Kenapa ya Humairah? Apa artinya? Istriku yang punya pipi putih kemerah-merahan. Betul, cuman bapak tuh komen, itu kan bini Rasul dan putih kemerah-merahan. Biniku ikan kebiru-biruan. Berarti apa harus panggil ya lebam gitu. Kalau aku harus itu Ustaz, black gitu enggak. Boleh bohong sama istri demi kebaikannya, Pak. Contoh, bini tiap tahun Lebaran buat soto, cuman karena tiap tahun buat reset agak-agak lupa. Tengok di Google nggak punya handphone. Masak soto, ayamnya 1/2 kilo, garamnya 1/2 kilo. Udah siap masak soto, dihidangkan sama lakinya. Ini Bang, mangan. WSD, mangan nih Pak, bagatnya begitu dimakan. Bini nanya, gimana Bang? Enak. Mantap Bang. Enak benar Bang. Tambah Bang, tambah. Besok tak buatin lagi Bang, besok. Bulan depan enggak usah. Tahun depan Bang, enggak usah. Kalau bisa ini pertama dan terakhir. Loh, kenapa Bang? Tapi enak, mantap. Kok nggak mau? Laki bilang, Dek, dari kampung kita ini, kampung apa nih? Hah? Dari Bandar Kelipah sampai ke ujung Amplas, nggak ada orang yang masak soto enak Bang. Betul Bang. Sambil gigit gigi. Jadi nggak mau lagi Bang. Kapan menasihati istri? Rasul menganjurkan Pak. Kata Nabi, nasihati istrimu di saat mau tidur. Pas mau tidur, laki ngomong, Dek, apa Mas? Ku sotonya nggak mantap tenang. Wis Mas, wis. Berapa banyak saya kata garamnya? Ya nggak banyak Mas, karena lupa 1/2 kilo. Itu bukan buat soto, terus Mas, itu ngasih ikan PA. Terus kemana Mas?
Terus besok kita pergi ke pekan, pergi ke pasar belanja, biar tak ajarin. Nih Rasul menasihati ngasih solusi, bukan asal marah-marah aja Pak. Pak, bukan asal marah-marah aja. Kadang kita lihat tuh heran laki-laki ini Pak, asalkan marah, pintu pecah, tangan berdarah. Besok pintu dibagusin, tangan diperban, kan sama aja PA. Gitu Nabi Bu. Assalamualaikum ya Humairah. Nabi juga mengajarkan ada hukum terdapat di situ. Apa hukumnya? Sunnah hukumnya memanggil pasangan dengan panggilan yang disenangi. Kalau lakiku senang dipanggil PC boleh Ustaz? Boleh. Mana depan cu. Titik ya yang cu. Kalau itu yang membuat senang, silakan Pak. Supaya romantika cinta terus bersama, agar tak ada pengurangan rasa sayang dan cinta antara suami istri. Betul. Jangan panggilnya berubah Bu. Kadang kita berubah. Dulu masa pacaran panggilannya ayang bebek. Ayang bebek. Wajar, udah halal ya Bu. Udah halal panggilan ayam bebek boleh Pak. Yang kurang ajar anak remaja Masjid Al-Huda belum ada hubungan apa-apa manggil ayam bebek. Tuh anak kurang ajar namanya itu. Yang paling parahnya aku rumahnya di ujung-ujung Bandar Keipa, panggilannya papa mama. Sebulan sekali ganti panggilan. Bulan ini panggilannya papa mama, bulan depan pipi mimi, bulan selanjutnya pupu mumu. Ada yang sok kemahasiswaan. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam Kakanda. Apa kabar ayah anda sama ibunda Dinda? Alhamdulillah sehat Kakanda. Nanti mudah-mudahan tamat kita kuliah akan berkhidmat kaulah Dinda. Makasih Kakanda. Kita doa sama Allah mudah-mudahan nanti dikasih Allah anakonda. Anakonda. Mobil Ananda dari anakonda. Anak remaja haram hukumnya, belum ada ikatan apa-apa kau panggil sayang sama orang lain. Dengar, dengar, panggil sayang ayam bebek ini merinding aku dengar. Ayam bebek video call ayam bebek, ayam bebek ya Allah. Terus sholat tahajud ya ayam bebek sholat tahajud video call. Sholat tahajud, ayah emak kau tak pernah kau suruh sholat tahajud. Laki-laki yang bukan muhrim kau suruh sholat tahajud, dosa bagimu. Nah, betul. Malu awak nak pakai jilbab, katanya ya. Udah tak apa-apa, cuma kita dua itu kok yang nengok, ya tak apa-apa. Yang mana muka masamnya ini. Nah, pengalaman gue bilang. Langsung tahu aja kau. Hati-hati deh. Kalian anak remaja masjid, namamu sudah dinisbatkan sama masjid. Anak remaja masjid jaga adab, jaga akhlak. Anak remaja masjid pacaran, keluar dari masjid. Dengar. Belum masanya untuk kalian yang tumbuh. Ini program remaja masjid masih banyak. Ngaji malam Kamis saya ada perkumpulan remaja masjid malam Sabtu. Ku tambahi buat lirik Yasin tiap malam Jumat keliling rumah sekolah malam Jumat ini. Buat daftarnya macam mirip bapak sama emak ya mak. Buat daftarnya malam Jumat ini rumah sekolah, rumah ketua, sekarang bendahara keliling rutin malam Jumat. Kalau malam Sabtu ngumpul, malam Jumat lirik. Malam Minggu tadarus dalam masjid. Cuman tadarusan itu bukan hanya bulan Ramadan. Tadarus itu saling ada mengajarkan. Yang paham baca Quran, yang nggak pandai sini kita baca Quran. Dari Iqra pun nggak masalah. Biar umurmu dewasa dan masih niat mau ngaji itu luar biasa pahalanya. Ketimbang sudah dewasa nggak peduli dengan Quran. Ini pikirkan nanti ketua ya. Program-program banyak. Kemudian program yang paling bagus itu tambah program bantu Pak Kadus untuk membantu dusunnya. Bantu lurah atau kepala desa.
Ini remaja Masjid Nurul Huda buat sebuah berita acara, antarkan sama kepala desa ke Pak Kadus. Pak Kadus, kami siap membantu program pemerintahan desa atau program pemerintahan dusun. Ada masjid di sekitar desa kita, lurah kita, gotong royong tiap minggu pagi. Bersih-bersihkan karet di tengah jalan, motong-motong rumput. Ini manfaat remaja masjid, bukan hanya hidup dalam masjid, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Ini remaja masjid. Bisa, bisa, kuat, bisa, bisa, siap. Awas enggak ya, tengok ya. Awas enggak. Nah, ketika Rasul menutup pintu, Siti Aisyah enggak bangun. Assalamualaikum ya Humairah, Assalamualaikum ya Humairah. 3 kali Rasul ambil serban, bentak, Rasul tidur di teras, Bu. Begitu subuh, Siti Aisyah bangun, buka pintu, ada Rasul, nangis Siti Aisyah sambil memeluk tubuh Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, wahai suamiku, maafkan aku terlalu lelap dalam tidur. Nak ku dengar engkau ya Rasul menutup pintu. Marah Rasul, enggak. Rasul bilang, maafkan aku wahai istriku ya Humairah, aku yang salah pulang terlalu lama, aku yang salah karena mengganggu waktu istirahatmu yang enak, maafkan aku. Ini Rasul luar biasa. Besok gak di depan rumah ya, pulang dari warung kopi jam 2 malam, tutup pintu. Assalamualaikum Ti, Assalamualaikum Ti, Assalamualaikum. Gak juga bangun, ambil orang tidur. Besok pagi ibu bangun, bilang, lo bang kok tidur sini, kepala kok kamu tidur sini. Gak tidur sini, kau yang kebangun kan gak mau kebangun. Loh, apa gak ngetuk itu? Gak ngetuk, mata kau itu gak ngetuk. Udah habis kalau tuh ngetuk itu, kau itu macam mayat. Ini gak akan pernah tenang rumah tangga, Pak. Saling salah menyalahkan. Ini Rasul dicontohkan untuk kita, seorang suami yang luar biasa mendidik anak istrinya. Nah, dah jam 11. Boleh ya? Hah? Jam 11 Bu. Ini acara 1 hari ke 2 hari. Mau ini 1 hari ke 2 hari. Mau ini aja ini. 1 hari Pak. Kalau 1 hari jam 12 kurang 1 menit udah siap acara. Bangku udah disusun, balas sudah semua jam 12 kurang 1 menit. Karena kalau udah jam 12 lewat 1 menit, udah 2 hari. Hah? 2 hari. Bayangkan kalau udah 2 hari, kontraknya berapa? Udah 2 hari. Kontraknya berapa? Karena yang datang bukan usah kaleng-kaleng. Pakai tim official. Tengok nanti di YouTube. Ya. Ini insya Allah besok akan tayang di channel itu. Muka-muka kerennya kenapa? Makanya kalau bertingkah orang nengok, oh anak muda tuh kayak gitu ya, kata orang. Makanya setelah di seluruh begini orang tahu. Pas aku buat lucu ya kan gini kita orang. Kamu tengok YouTube. Nanti buka di YouTube. Channel YouTube-nya Ubah Official. Ini yang tertulis di logo. Ubah Official. Kalau tengok dari sini Ubah dibalik Ubah Official. Ya. Ubah enggak pakai kesenangan kau ya. Ubah Official. Nanti jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa kagak ya. Kutunggu. Kalau enggak kalian subscribe, enggak pertanyaan kan itu. Insya Allah tayang besok lagi. Enggak boleh lagi kan. Ada paling ini. Saya enggak dibaca baik. Begitu. Enggak tahu. Bu. Nabi itu enggak ada duanya. Dari manapun kita tengok Nabi itu hebat Pak. Dari seorang suami Nabi luar biasa. Bahkan yang paling bagusnya, yang paling enaknya, yang paling dahsyatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cinta
cinta sama kita. Kalau cinta kita itu belum apa-apanya. Rasul itu cinta sama kita, Bu. Ibu cinta sama bapak, bapak cinta sama ibu. Ini kadang cintanya cuma di bibir saja. Dek, aku rela mati untuk kau. Aku mencintaimu sehidup semati. Friend. Buktinya kalau bapak meninggal, apa ibu mau nunggu duluan? Bang, tengok abang dah meninggal, aku tunggu aku di kuburan ni bang. La ilaha illallah, meninggal aku ya Allah. Mau? Ibu meninggal, bapak mau usul? Enggak, cinta kita enggak sehebat Rasul. Apalagi kalau sudah laki meninggal ya Bu. Bu, laki meninggal. Pas boleh di ruang tamu lagi semua. Tanya sama ibu, kalau laki meninggal, bini di mana duduknya? Hah? Enggak pernah? Oh, udah pernah kematian laki. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu sekeluarga mengucapkan belasungkawa. Mohon maaf nggak bisa hadir. Ya kasih begitu kali lah. Kalau laki meninggal, istri dulu di mana? Di samping ngapain? Hah? Baca yasinnya nggak sampai-sampai sambil nangis. Ya kan Bu? Nggak sampai-sampai yasin. Pakainya juga ada di babi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal-Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asar Fatihah. Malikan dulu ya Allah. Datang Bapak ini datang mengucapkan belasungkawa, minta maaf aku yang tambat salah. Aku minta maaf ya gak lagi gue banyak salah sama kakak. Ya Allah, gak nyampe yasinnya Bu. Kalau yang meninggal lah laki, kalau meninggal gini bapak di mana Pak? Di luar, cuma dua tugasnya. Pertama nyambut tamu, kedua nengok-nengok siapa pengganti mama orang ini. Nangis sebelah kanan, sebelah kiri nengok. Ini cinta kita palsu Bu. Cinta Nabi gak kayak gitu. Cinta Rasul gak kayak gitu Bu. Cinta Rasul itu sampai mengembuskan napas terakhir masih mikirkan kita. Rasul mau mengembuskan napas terakhir masih mikirkan kita, mati kata Nabi. Kalau kita sakaratul maut malah boro-boro mikirkan yang lain, malah nyari dunia, betul? Nyari bini, nyari laki, anak-anak. Begitu mau meninggal waktu kata Wak Firman mau meninggal. Allah. Biar. Apa Mas? Anak-anak mana biar? Kumpul biar udah nggak tahan lagi nih. Aku udah nggak sanggup lagi nih. Anak-anak si Paido, panggil Paido. Paidi, panggil Paidi. Karmin. Ya Allah yang diangkat telepon kamu. Allah Akbar. Sore kumpul semua. Udah Pak, kami udah kumpul Pak. Sabar ya Pak. Insya Allah sehat Pak. Allah Akbar. Aku udah nggak sanggup. Aku mau pesan sama kalian. Itu di Jalan Besar Tombong ada 3 pintu ruko, jangan dijual. Kenapa Pak? Punya Cina. Kita mau mati, mau pesan napas terakhir, masih mikirkan dunia, betul? Nabi enggak. Nabi punya 7 orang anak, membuskan napas terakhir, bukan anak yang dicari. Nabi punya 11 orang istri, ketika mau meninggal istri gak pernah disebut.
Nabi punya orang tua yang saleh salehah, tapi ketika mengembuskan nafas orang tua tak pernah dipikirkan. Nabi seorang panglima perang, Nabi seorang presiden, Nabi seorang khalifah, Nabi seorang dermawan, Nabi seorang yang punya banyak kawan. Tapi ketika mengembuskan nafas terakhir, Nabi tak pernah menyebut nama mereka. Siapa yang disebut Nabi? Kita umatnya. Mudah-mudahan pulang dari sini makin cinta sama Rasulullah. Diceritakan pada saat itu datang suara ketukan pintu dari luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fatimah anak Rasulullah berada dalam rumah nengok ayahnya sakit. Rasul sakitnya cuma 8 hari demam panas Pak. Enggak corona ya. Enggak corona itu sedikit corona, sedikit corona. Sedikit corona ya Pak Kadus. Ada orang meninggal sakit jantung, corona. Ada yang usus buntu, corona. Ada yang sakit mata, corona. Di luar bisa cabut, corona. Tapi kurang ajar corona. Ini kalau corona bentuk manusia pijak-pijak gitu. Ini corona ini kurang ajar. Kamu kita tengok di sini nggak sakit corona Pak ya? Nggak ada. Corona itu cuma adanya 5%. 100% dari persentase 5% coronanya betul, 95% kebohongan publik betul. Ini corona. Rasul nggak kena corona, bahkan penyakit yang menjadikan Rasul nggak. Cuma demam panas, makin hari demam makin tinggi. Begitu suara mengetuk pintu dari luar, Fatimah keluar, buka pintu, Assalamualaikum katanya, buka pintu. Nampak sosok seorang laki-laki yang postur tubuhnya seperti orang Arab Badui Pak. Wajahnya putih, rambutnya panjang hitam pakai jubah warna putih, dan di wajah dan di pakaiannya nggak nampak seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Macam orang dekat tiba-tiba datang. Apa kata Fatimah? Bilangkan yang datang, maaf ya Pak, ayah lagi sakit butuh istirahat. Ntar sore aja Bapak datang. Pintu ditutup, Fatimah masuk, ditutup lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul jawab dari tempat tidurnya. Rasul tempat tidurnya beralaskan pelepah kurma. Fatimah keluar lagi buka pintu, masih orang yang sama. Waalaikumsalam Pak, maaf ya Pak, kata dokter ntar sore aja. Boleh berusaha dulu, ayah butuh istirahat. Pintu ditutup, Fatimah masuk. Tak berapa lama ketuk lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fatimah datang lagi pintu, dibuka, masih orang yang sama. Kata Fatimah jadi kalinya kok PA kali bawa. Udah dari tadi aku bilang nggak bisa lawak. Wah sekarang buat bandel kali. Dan nanti kenapa wah macam betul kan wah yang tengok. Itu kok di kita nggak dapat itu Pak. Nah itu cuma cakap kali itu. Nah nggak cakap. Pintu ditutup, Fatimah masuk, Rasul nanya. Nah kok nggak disuruh masuk itu orang? Iya ya, ayah kan lagi istirahat, suruh aja masuk. Ayah kanda dia, kanda, kenal ya, kenal. Siapa dia? Apa tugasnya? Tugasnya itu nak memisahkan kelezatan dunia dengan manusia, yang menjadikan anak menjadi yatim, menjadikan suami jadi duda, istri menjadi janda, pangkat jabatan tak berguna, atau berlimpah tak ada manfaat. Siapa dia ya? Sang pencabut nyawa, Israil alaihissalam. Bayangkan bu, yang datang itu mereka Israil, yang buka anak. Bagaimana rasa anak menengok malaikat Israel datang yang tujuannya pasti kematian. Buatlah nanti ntar malam tonton ke malam kan. Anak lagi nonton di TV, ibu sama bapak tidur di kamar. Nah, mikirkan, Assalamualaikum katanya. Salam, siapa Wak? Malaikat maut katanya dulu. Ngapain Wak? Mencabut nyawa ya kau, disuruh sembahyang nggak mau sembahyang ke masjid, rumahnya dekat sedang kali masjid nggak mau sembahyang ke masjid. Udahlah, cabut aja deh itu. Ntar ya Wak, harus tahu sama ayahku. Ya, apa? Ini ya ada yang datang nyariin ayah. Siapa? Katanya malaikat maut ya. Oh, malaikat maut. Iya. Ngapain? Katanya mencabut nyawa ayah. Udah ambil aja air, kau siram. Gila. Karena nggak mungkin Pak, orang yang berdosa macam kita ini malaikat maut datang permisi. Rasulullah beda. Datang malaikat Israil di hadapan Rasul mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul jawab dengan lembut, Waalaikumsalam Israil. Kau kemarin ngapain Israil? Nengok aku sakit atau mencabut nyawaku? Israil jawab, ya Rasul,
aku kemarin diperintahkan Allah menjengukmu sakit sekaligus mencabut nyawamu ya Rasul, kalau kau izinkan. Kalau kau izinkan, kata Rasul. Kalau seandainya Rasul bilang, wah kesannya apa besok bisa juga, besok jam 8 pagi lah, kita 8 pagi bisa. Kalau seandainya Rasul bilang gitu, mungkin Jibril balik lagi, Pak. Cuma tidak, waktu kematian sudah ditentukan. Kalau gitu mau ya Israel, itu ketentuan Allah. Kutanya sama wahai Israel, Jibril mana Jibril? Karena Rasul tahu Jibril sama Israel CS Kedah. Ya. Kemana ada Israel, Jibril serok. Ini luar biasa, serok. Mana. Ini Jibril sama Israel. Datang Jibril dari atas langit dunia. Rupanya Jibril sudah nunggu di pintu langit ke dunia. Datang di hadapan Rasul, pas di atas tentang kepala Rasulullah. Datang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Kemarin juga kau Jibril. Iya ya Rasul. Aku mau nanya Jibril. Ini Israel datang, katanya mau cabut nyawaku. Betul ya Rasul. Udah ajak hukum padaku Jibril? Sudah ya Rasul. Sudah dekat ajalku Jibril? Sudah ya Rasulullah. Kalau gitu Jibril aku mau nanya, kalau nanti aku meninggal, kemuliaan dan kehormatan apa yang diberikan Allah kepadaku? Jibril jawab, ya Rasul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi dan rasul diutus Allah diharamkan masuk ke dalam surga sebelum engkau masuk terlebih dahulu ya Rasulullah. Apa Rasul bahagia? Ya. Wajah Rasul tetap gelisah. Wajah Rasul tak berubah warnanya. Kata Rasulullah sama Jibril, bukan itu yang kuharapkan, bukan itu yang kuminta. Yang kupikirkan hari ini Jibril bukan diriku, keluargaku, anak istriku, tidak. Tapi yang kupikirkan ya Jibril, kelak ketika aku menghembuskan nafas terakhir, bagaimana umatku yang ada di bandar ini. Ini Rasul mikirkan gitu. Apa jawab Jibril? Ya Rasul, aku juga mendengar Allah Ta'ala berfirman bahwa seluruh manusia yang Allah ciptakan dari mulai Nabi Adam sampai di akhir kiamat nanti ya Rasulullah diharamkan masuk ke dalam surganya Allah sebelum umatmu yang di bandar kelipah masuk duluan. Amin. Wajah Rasul berubah, Bu. Senang, gembira. Kenapa? Karena jaminan garansi dari Jibril sudah ada. Apa kata Rasulullah? Kalau gitu Israel, udahlah, cabutlah nyawa. Nih proses pencabutan nyawa. Ketika dari ubun-ubun atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut nyawa Rasulullah, perlahan-pelan tapi pasti. Mulai kaki Rasul gemetar, wajah mulai pucat, baju sudah basah karena keringat, air mata sudah banyak mengalir. Bahkan mata Rasul sudah berkaca-kaca, Pak. Bibir gemetar, sudah membiru bibir Rasulullah karena sudah hampir habis nyawa di tangan. Begitu hampir habis nyawa Rasulullah, Rasul bilang sama Israel, intazir, tunggu Israel, tunggu. Masih menunggu. Apa yang ditunggu ya Rasulullah? Aku mau bertanya Israel sama Jibril, aku mau bertanya kepadamu, beginikah sakitnya sakaratul maut Jibril? Jibril jawab, ya Rasul, sakitnya sakaratul maut kalau badan ini dikuliti belum seberapa dengan sakitnya sakaratul maut. Kalau tubuh ini diambil pisau, diambil pedang, dipotong-potong, disayat-sayat, bahkan kalau bisa ditambahin garam biar makin pedas ya Rasulullah, itu belum seperti ketimbang sakitnya sakaratul maut. Padahal Rasul maksum, Bu, nggak ada dosa. Rasul nggak dapat dosa, tak kasih Allah dosa. Begitu Rasul nggak dapat dosa, kaki Rasul bengkak karena sujud duduk ibadah sama Allah tiap malam. Begitu Rasul tak punya dosa, Rasul istighfar sama Allah. Rasul tak punya dosa, masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Bagaimana kita yang ahli dosa? Bagaimana kita yang hari ini durhaka sama orang tua, yang tak patuh sama suami, yang zalim sama anak istri, yang tak cakapan sama ipar, yang gak cakapan sama tetangga, maka pantas akan mendapatkan sakitnya sakaratul maut.
Cuman apa kata Rasulullah, Bu? Ya Jibril, kalaulah begini sakitnya sakaratul maut, Jibril, tolong kau pulang sama Allah, kau bilangkan sama Allah, kau sampaikan sama Allah, kau dapatkan sama Allah, Jibril. Telah umatku sampai hari kiamat nanti, Jibril, ketika ajal mereka datang, ketika kematian mereka tiba, ketika kematian sudah mendekat pada mereka, sakaratul maut yang akan mereka rasakan, Jibril. Sakitnya sakaratul maut itu jangan kasih sama mereka, Jibril. Aku yakin mereka tak sanggup menahankan sakitnya yang merasakan ini. Hari ini aku yang akan menanggung semua sakitnya sakaratul maut umatku, Jibril. Pada saat itu Bapak Ibu, Jibril memalingkan wajah sambil meneteskan air mata. Padahal Jibril adalah malaikat. Malaikat tak punya nafsu, sedangkan air mata bagian dari kesedihan, sedih bagian dari nafsu. Tapi Jibril mendengar cakap Rasulullah, Jibril menangis sambil membalingkan wajahnya. Rasul ngomong lagi sama Jibril, Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu, Jibril? Tatap wajahku untuk yang terakhir kalinya, Jibril. Muakah kau melihat wajahku ini, Jibril? Dalam keadaan berpaling, Jibril menjawab, ya Rasulullah, tidak ada satu makhluk di dunia ini yang sanggup menatap wajahmu ketika sakaratul maut. Israel lanjutkan tugas, mulai dicabut nyawa Rasulullah. Pelan-pelan nyawa Rasul dicabut. Tak berapa lama sudah hampir habis nyawa Rasulullah. Semua tidak lagi bisa bergerak, kaku, sudah hampir menjadi mayat. Roh hampir berangkat dari jasadnya. Namun bibir Rasulullah bergetar, menandakan ingin membicarakan sesuatu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ada pada saat itu dan mengerti serta paham makna getaran bibir Rasul. Sayyidina Ali dekatkan kupingnya di bibir Rasul yang mulia. Terdengar dua wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Rasulullah? Dalam keadaan suara yang hampir tak kedengaran, Rasul bilang di telinga Sayyidina Ali, usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Kuwasiatkan kepada kalian jaga sholat, berlemah lembutlah dengan sesamamu, kata Rasul. Tak berapa lama Bapak Ibu, bergetar lagi di Rasulullah ingin mengungkapkan suatu hal. Apa yang dibicarakan? Dekatkan lagi kuping Sayyidina Ali dalam keadaan suara yang lirih, parau, nyaris tak kedengaran. Rasul mengungkapkan 3 kalimat, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Berselang beberapa hari, Rasul menghembuskan nafas terakhir. Roh berhadapan dengan Allah yang maha memiliki. Jasad terbujur kaku menjadi jasad yang paling mulia. Seluruh masyarakat, andai taulan, tetangga, sahabat dan kawan-kawan mengelilingi rumah Rasulullah. Banyak yang menangis, banyak yang menjerit, banyak yang histeris. Bahkan tidak pernah terjadi banjir air mata di kota Mekah kecuali pada saat Rasul meninggal dunia. Menunjukkan bukti cinta Rasul sama kita. Sampai menghembuskan nafas terakhir, nama kita bawah. Makanya minta kepada kita semua Bapak Ibu, pulang dari sini, yuk buktikan cinta kita sama Rasul. Bagaimana caranya Ustaz? Bukti kita cinta kepada orang yang kita cintai, dia selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Sanjung Rasul dengan banyak selawat, puji Rasul dengan banyak selawat, segala macam kemuliaan Rasul agungkan di hadapan orang. Orang yang mencintai Rasulullah, dia akan selalu menyebut nama Rasulullah. Bahkan ada orang lain menyebut nama Rasulullah karena kita cinta sama Rasulullah. Kita pun senang dan gembira karena orang yang kita cintai disebut oleh orang lain. Ini mintaku sama kita, mau masak selawatan dah, mau nyuci selawatan, bahkan mau lagi nyantai selawatan. Orang yang selawatan pasti senang hidupnya. Amin. Orang yang dekat sama Rasul bahagia hidupnya. Dan orang yang dekat sama Rasulullah sampai kiamat akan jumpa sama Rasulullah. Bahkan dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, siapa yang telah bertemu dengan Rasulullah di hari kiamat, mereka lah orang-orang yang di dunia berselawat sama Rasulullah. Siapa yang telah bersama Rasul dalam surga, mereka adalah orang yang selalu berselawat sama Nabi di dunia. Dan siapa yang pengen jumpa sama Rasul dalam tidurnya, dalam mimpinya, mereka adalah orang yang mengamalkan selawat semasa berjaga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan
dan bisa kita jumpa sama Rasul dalam mimpi, dan kita bisa berjumpa dengan Rasul ketika di akhirat sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, tak bisa lama-lama apa lagi yang sampaikan, dan kurasa inilah dulu yang dapat aku sampaikan, karena lama-lama aku ceramah susu makin dingin ya. Karena kalau udah makin dingin bayarnya agak mahal. Susu panas 3.000, yang dingin 5.000. Sebelum dingin coba dapat ini. Ya Bu, mudah-mudahan walaupun tidak seperti yang Bapak inginkan, insya Allah nanti Isra Mi'raj jumpa sama Ustaz Arif Habibi. Doakan beliau sehat selalu, amin. Allah sehatkan anak beliau, Allah mudahkan urusan dakwah beliau, Allah lancarkan rezeki beliau, dan Allah sakinahkan keluarga beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kegelapan. Pusaka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman fi kulli makan, وعلى نعمة الإسلام في كل زمان، وعلى نعمة الصحة والعافية في كل ساعة، وعلى نعمة أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أحد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من أهل السنة والجماعة، ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة، واجعل أهلنا سكينة مودة ورحمة، واجعل أولادنا ولد صالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك إيمانا كاملا، ونسألك توبة نصوحا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يا الله سلامة في كل أمورنا، في كل أمورنا صحة والعافية يا الله علينا وأهلنا، وخصوصا على صاحب أهل هذه الجماعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله